Assalamualaikum. Jadi teman-teman, saya mau review satu buku yang menurut saya tuh bagus untuk anak-anak seumuran Akvia, sekitar 2 sampai 3 tahun. Ini tuh bukunya tentang pertemanan atau persahabatan dan konfliknya itu sering banget dijumpai anak-anak sehari-hari ketika bertemu dengan teman-temannya. Nah, ini bukunya itu soft paper ya, soft paper book, jadi nggak hardcover. Terus terdiri dari ada 6 cerita dan masing-masing cerita itu ada nilainya sendiri. Ini cerita yang pertama, Mainyuk, itu tentang seorang anak yang dia itu karena terlalu kuat energinya, jadi dia kayak terkesannya tuh kasar, dorong, ngerusak kayak gitu, sampai dia tuh sedih si gajah si Lolanya ini. Nah, terus nggak ada yang mau berteman sama dia, sampai akhirnya bu guru bilang kalau dia tuh sebenarnya anak yang baik kok, kayak gitu. Dia hanya perlu mengontrol kekuatannya, kayak gitu. Jadi dia harus berhati-hati untuk mengontrol kekuatannya, menggunakan sedikit kekuatannya ketika bermain bersama teman-temannya, kayak gitu. Ini sering banget kan, kadang anak kita dibilangnya nakal dan sebagainya, padahal sebenarnya mungkin karena dia belum bisa mengontrol kekuatannya. Nah, cerita yang kedua, ini Aku Yang Pertama, itu oleh Stella Ernest ya. Nah, dia itu ilustrasinya Stella Ernest bagus banget. Ini cerita tentang Miko, si tikus yang dia tuh selalu pengen jadi nomor 1 kayak gitu. Kompetitif banget nih anaknya kayak gitu. Kadang ada anak-anak yang tipenya kayak gitu kan. Dia selalu pengen jadi nomor 1 sampai akhirnya dia nggak disukai teman-temannya kayak gitu. Nah, di sini konfliknya sampai akhirnya dia menyadari bahwa menjadi nomor 1 tuh tidak harus selalu di semua aspek kayak gitu. Terus yang ketiga, ini ceritanya tentang Kimo, si kura-kura yang dia itu mencari teman. Dia tuh pemalu kura-kuranya, karena dia ngerasa dia beda kayak gitu, dia takut kayak gitu. Sampai akhirnya dia pelan-pelan memberanikan diri, dan akhirnya dia tuh sempat sedih karena dia tuh lambat kayak gitu kan. Tapi ibunya pernah berpesan kalau nggak boleh menyerah. Akhirnya dia pun mengumpulkan keberanian mencari teman lagi kayak gitu. Intinya ini buat anak-anak yang berkecil hati kayak gitu loh, untuk berteman sampai akhirnya mereka punya teman lagi. Nah, selanjutnya ceritanya tentang Popo Panda. Popo Panda ini adalah seorang anak yang dia tuh nggak mau minjemin teman-temannya, maunya cuma pamer mulu. Kan ngeselin ya. Sampai akhirnya teman-temannya tuh kesel kayak gitu, dan ini relate banget ya sama kehidupan anak-anak. Terus akhirnya dia menyadari bahwa nggak boleh kayak gitu. Yang paling aku suka dari buku ini adalah ilustrasinya tuh besar, terus lihat deh, kertasnya itu glossy, jadi nggak apa namanya, nggak nggak gampang apa ya, kayak nggak cuma kayak HVS biasa gitu. Jadi bagus nih. Terus yang ini terakhir, enggak ding, ini yang kelima, itu ceritanya tentang Rubah yang dia tuh ngebosi banget. Ada kan tipe anak-anak yang kayak gitu ya, sukanya ngatur, tapi kalau disuruh nggak mau, disuruh jaga nggak mau. Sampai akhirnya teman-temannya nggak suka sama dia, nggak mau bermain. Terus dia menyadari bahwa oh nggak boleh ya ternyata ya bersikap bosi kayak gitu tuh. Nah, yang terakhir ini juga sering terjadi, yaitu rebutan temen. Nah, cerita tentang ayam bernama Rosie yang dia tuh diperebutkan sama angsa dan bebek kayak gitu. Pilih siapa, kamu pilih siapa kayak gitu. Sampai akhirnya Rosie pun menangis, aku tuh pengen main sama semuanya kayak gitu. Bisa nggak sih kita tuh bermain bersama aja gitu. Dan gantian mainnya gitu. Jadi ini menurut saya bukunya bagus banget ya, very recommended buat anak-anak seumuran Afia. Tring.